Jemaat dapat bersaat teduh sejenak. Kita masih ada dan bisa bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya karena anugerah-Nya yang ajaib. Ku ada sebagaimana ku ada. Mari kita naikkan pujian ini mengawali kebaktian kita. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya
Undang jemaat berdiri. Ibadah di hari Minggu kedua bulan Juni ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu pagi ini. Masih dalam suasana beribadah di rumah masing-masing. Kita patut bersyukur karena Tuhan pemberi hidup itu masih terus memelihara kita dengan sempurna. Marilah kita masuki hadiratnya, masuki persekutuan kita dalam keluarga kita masing-masing dengan mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik adanya. Mari kita memberi salam kepada anggota keluarga kita masing-masing. Selamat pagi Ibu Parmina, selamat pagi Pak Slamet Jatmiko, dan selamat pagi teman-teman yang bertugas pada pagi hari ini. Biarlah sukacita dari Tuhan akan memberi kekuatan dan semangat bagi kita untuk melanjutkan hidup kita di hari-hari ke depan. Hati yang gembira adalah obat. Tidak ada penyembahan yang layak yang dapat kita berikan kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, selain memuji dan menyembah Dia. Muliakan namamu. Mari kita nyanyikan pujian ini.
Sekalipun dosamu merah seperti kermisi dan akan menjadi putih seperti salju ketika kita datang kepada Tuhan dan kita akui segala keberdosaan kita dan mohon pertolongannya seputih salju. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus, hanya Engkau yang mampu menolong kami. Engkau telah mati, Engkau bangkit untuk kami. Dan Engkau selalu bersedia menerima kami apa adanya. Ketika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, Engkau senantiasa membuka diri, menerima kami ketika kami datang untuk memohon pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu dan rahmat-Mu bagi kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini tidak langgeng. Yang langgeng adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita ingat hal itu dengan menaikkan pujian Prakonco Podo Elingo.
kaswargan cuma wis prengkowe ngabekti padha ngabekti yo nglumpukno pondo ning swarga awit pondo ning dunya ora langgeng ning dunya akeh bencana lan akeh raya prenget ngabekti padha ngabekti yo delengen jagate akeh bencana praton wis cedak rahuwe padha pratobato Yesus marangi kamulyan kaswargan cuma wis prengkowe Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk firman yang hidup yang akan kami baca dan renungkan bersama. Di tengah zaman yang berubah, di tengah begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi, kami mengucap syukur Tuhan selalu ada untuk kami. Oleh sebab itu, Roh Kudus berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman yang tertulis ini, menjadi roh yang menghidupkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan yang menjadi bacaan pada ibadah hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu
lakukan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat memahami sepenuhnya gambaran-gambaran perjanjian baru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kecuali bila kita mengingat bahwa gambaran-gambaran itu berlatar belakang perjanjian lama. Ya. Di dalam perjanjian lama, konsep mengenai hari Tuhan amat umum. Semua gambaran dan perincian yang dipakai untuk hari Tuhan itu juga dikaitkan dengan kedatangan kedua. Bagi orang Yahudi, waktu terbagi dalam 2 zaman. Zaman sekarang, zaman yang disebut sebagai zaman yang sama sekali buruk dan tidak dapat diperbaiki lagi. Dan zaman yang berikut adalah zaman keemasan Allah, di mana Dia datang sebagai Raja. Nah, di antara kedua zaman ini terdapat hari Tuhan, yang merupakan suatu hari yang mengerikan. Itulah hari di mana dunia yang lama akan diporak-porandakan dan dunia yang baru akan lahir. Ciri-ciri utama hari Tuhan adalah hari-hari itu akan datang dengan sangat tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Yang kedua, hari itu akan meliputi suatu pergolakan jagat raya di mana alam semesta bergoncang sampai ke dasar-dasarnya. Itulah, dan yang ketiga adalah itulah penghakiman. Kokoh di tengah zaman, itulah tema yang kita gumuli saat ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita hidup di antara zaman yang disebut di dalam perjanjian lama sebagai zaman yang tidak lagi bisa diperbaiki sampai sekarang tentunya, dan zaman yang akan kita nantikan, zaman keemasan, di mana Tuhan akan memerintah sebagai hakim yang adil, atau sebagai raja di atas segala raja. Dan mungkin lebih spesifik, saya bisa katakan bahwa kita berada di istilah yang seringkali kita pakai zaman akhir atau akhir zaman. Nah, akhir zaman ini tidak ditentukan oleh waktu, ya, waktu 24 jam, dan kita tidak memahaminya. Atau banyak sekali para ahli, atau kita tahu ya, ada gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan yang mencoba mencari tahu kapan waktu Tuhan Yesus datang, ya. Dan tidak ada yang tahu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi masih tetap rahasia. Tetapi kita hidup di dalam zaman seperti ini, zaman yang tidak ada kepastian, zaman yang penuh dengan pergolakan, dan zaman yang penuh dengan hal-hal yang kita tidak bisa prediksi sebelumnya. Kita harus memahami dulu bahwa jika berbicara tentang akhir zaman, maka hal itu tidak selalu atau tidak harus menunjuk kepada kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi saat kematian kita juga merupakan sebuah tanda akhir. Jadi misalnya, zaman akhir saya saat ini adalah dari saya mulai percaya kepada Tuhan, saya lahir dan percaya kepada Tuhan sampai saya dipanggil Tuhan, itulah zaman akhir saya. Zaman akhir saya berbeda dengan zaman akhir ayah saya. Dan berbeda, zaman akhir ayah saya berbeda dengan zaman akhir kakek saya. Jadi kita masing-masing punya zaman akhir atau akhir zaman kita. Kalau tidak demikian, kalau Tuhan tidak memberi peringatan ini yang bertalian hanya dengan kedatangannya, maka ayat ini tidak perlu dituliskan oleh orang-orang pada zaman dulu, ya. Jadi orang-orang pada zaman dulu, ya pada zaman itu mereka hidup dan mereka mengalami kesulitan sendiri sampai mereka mati, ya. Karena mereka tidak akan menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua. Sekarang kitalah zaman ini, saat ini dan di sini menikmati akhir zaman kita. Oleh sebab itu kita sungguh perlu memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan tepat. Sekali lagi, akhir zaman yang dimaksud tidak nanti, tetapi akhir memasuki masa-masa itu saat ini di sini
adalah akhir zaman kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Akhir zaman ditandai dengan berbagai situasi yang tidak mudah. Kita tahu ada peperangan, ada bencana di sana-sini, ada banjir, ada kebakaran, dan berbagai situasi yang kita tidak memprediksikan sebelumnya. Mungkin tidak terlalu kita bahas tentang bencana-bencana itu. Yang ada saat ini di depan mata kita dan yang kita alami sendiri adalah tantangan terberat bagi negara kita dan dunia adalah COVID-19. Kita harus hadapi ini dan kita harus atasi bersama, tidak secara pribadi saja, tetapi juga komunitas, bahkan sebagai negara. Kita harus sadar bahwa corona atau virus ini penyebarannya sangat cepat. Jadi kalau Tuhan menolong kita sebagai orang-orang percaya, ya di dalam bacaan kita itu dikatakan kamu adalah anak terang, kamu adalah anak siang. Berarti Tuhan berbicara melalui Paulus kepada orang-orang di Tesalonika dan kepada kita saat ini, dia berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, ya dikasihi oleh Tuhan dan ditempatkan di dunia ini dan berada di zaman akhir kita masing-masing. Kita sedang menghadapi salah satu masalah serius, yaitu COVID-19. Mengapa harus berjaga-jaga? Kamu anak siang, kamu anak terang. Apa fungsi kita di tengah situasi ini? Untuk membantu keluarga kita, membantu komunitas kita, membantu negara kita. Agar kita tidak hanya kokoh dan tegak berdiri, tetapi kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saya memahami berjaga-jaga dan sadar itu tidak hanya berhitung kapan Tuhan datang supaya saya segera siap. Enggak. Kita siap saat ini dan di sini untuk situasi yang sedang kita alami. Jadi Tuhan memberi atau saya sendiri memahami berjaga-jaga dan sadarlah. Itu artinya saya menjaga diri sendiri dulu. Di samping memang hubungan kita dengan Tuhan harus terus kita jaga. Tetapi hubungan kita satu dengan yang lain pun kita jaga. Virus ini membawa dampak yang luar biasa. Khususnya di era atau di new normal ini, kita pun belum bisa dikatakan bebas. Saya sebagai seorang anak terang atau anak siang yang menurut ayat ini, saya harus bertindak bijaksana. Dan firman Tuhan ini jelas ya, jadi tidak merasa sudah bebas dan saya bertindak sesuka hati saya, ya tidak perlu memakai masker, ya pingin senang-senang ya bertemu dengan teman-teman ya jalan saja, itu tidak ya. Tetapi ketika firman Tuhan katakan berjaga-jaga, kita tidak berhadapan dengan makhluk halus atau kita tidak berhadapan dengan setan yang bertanduk ya, tetapi kita berhadapan dengan virus yang penyebarannya demikian luar biasa. Oleh sebab itu kita minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan katakan supaya kamu tetap kokoh di dalam situasi seperti ini. Sadar dan berjaga-jagalah. Hidup sebagai anak terang, anak siang adalah sadar dan berjaga-jaga. Di dalamnya ada hikmat untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi juga hikmat untuk taat kepada perintah atau pemerintah yang ada di mana kita tinggal. Dengan demikian kita tidak hanya kuat, tetapi kita juga memberi pengaruh kepada orang lain. Dengan mengingatkan orang lain yang tidak memakai masker, dengan mengingatkan anggota keluarga yang tidak mencuci tangan, dengan mengingatkan satu dengan yang lain di lingkungan kita untuk tidak beramai-ramai keluar kalau tidak penting. Itu kita sudah memenuhi salah satu bagian yang Tuhan katakan sadar dan berjaga-jaga. Demikian juga kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia senantiasa menolong kita.
agar di zaman kita ini, ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Secara ekonomi tidak mudah. Corona tidak hanya penyebarannya yang luar biasa cepat, tetapi yang kita hadapi ini dengan new normal ini baru mulai. Di samping masih dicari obatnya. Ya, beberapa sumber yang saya baca dan saya dengar juga dari televisi, bahwa untuk temukan obat itu minimal 2 tahun. Ya 2 tahun lama ya. 2 tahun. Itu untuk dapat ya. Setelah dapat harus diproduksi dulu. Setelah diproduksi harus divaksin ya, harus taruhlah obat itu akan disuntikan di tiap orang. Nah, coba hitung kita jumlah penduduk kita berapa banyak ya. Dapatnya baru 2 tahun, produksinya taruhlah 1 tahun untuk suntik satu orang. Ya mungkin maraton bisa, tapi harganya sangat mahal. Ya, beberapa penerbangan dibatalkan juga karena rapid testnya tidak murah. Kalau untuk 1 orang mungkin 450 masih murah, tapi kalau 3 orang tidak mudah. Belum lagi swab. Pertama kali kami tanya karena anggota keluarga kami akan kembali ke Batam. Kami cek pertama itu kalau swab itu berapa? 3.400.000 rep saja. Dan memang lagi dipermasalahan karena memang mahal ya. Jadi kalau kita tidak membantu ya, tidak hanya berdoa di gereja, tetapi kita membantu dengan cara berjaga-jaga diri dan sesama. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong bangsa ini. Jadi mari kita bekerja bersama-sama sebagai anak-anak siang, artinya transparan. Kita tidak perlu lagi takut ya, bukan takut coronanya, tetapi karena kita sudah ada di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita, mari kita lakukan hal-hal yang memang patut dilakukan oleh orang-orang percaya, membantu, khususnya dalam konteks ini, membantu bangsa dan negara kita. Saya tidak akan menyebar kemana-mana, hanya ini yang beban yang ada di hati saya, yang bisa kita lakukan. Dan sangat-sangat mahal. Jadi kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Jadi mereka atau bagian negara lain yang misalnya saat ini sudah mulai melandai, sudah selesai, itu belum tentu selesai karena memang sudah habis. Ya, masih terus ada. Tetapi bahwa sangat mahalnya obat yang sementara ini lagi diusahakan, kita mari membantu satu dengan yang lain. Dampak sosial tidak mudah juga, ekonomi apalagi, tetapi di sinilah peran kita. Dampak ekonomi ini akan terus ya, kalau kita melihat ke depan masih bulan Juli, kemungkinan sampai akhir tahun masih ada bantuan dari pemerintah untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan. Peran kita apa? Di dalam ayat yang kita baca terakhir dikatakan bahwa kita harus saling menolong satu dengan yang lain, saling berbagi, ya, saling memperhatikan. Jadi ketika ada anggota keluarga yang tidak seberuntung kita, ya saya harap di antara jemaat semua masih makan dengan normal ya saya katakan. Tetapi ada banyak saudara di luar sana yang tidak dapat menikmati makanan dan minuman sebagaimana seharusnya. Karena ini kondisi ekonomi makin lama makin tidak terkendali. Ya, banyak perusahaan sudah mulai gulung tikar. Tetapi kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita. Orang-orang siang, orang-orang malam, orang-orang siang dan orang-orang terang, ya, adalah satu ketetapan Tuhan bagi kita. Mari kita hidup dengan benar. Kita hidup dengan porsi kapasitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, agar kita bisa membantu orang lain. Ya, mereka yang kekurangan di sana sini. Demikian juga ada istilah yang dipakai oleh Paulus dalam pembacaan tadi,
Ketika kamu bersiap, berjaga, dan senantiasa sadar, ketika masa berlaku zaman akhir kita itu berakhir, ya, maka kita akan kedapatan siap. Jadi ada istilah, apakah kamu berjaga ataukah kamu tidur, itu berbicara tentang berjaga itu artinya ketika kamu masih dipercayakan untuk hidup, atau ketika kamu dipanggil Tuhan, tidak masalah. Karena kamu sudah siap. Jadi kesiapan kita bukan kita tahu kapan Tuhan akan datang. Tidak. Kesiapan kita dari saat ini adalah kapan Tuhan memanggil saya. Ya mungkin besok, lusa. Ya ketika Pak Yulius dalam saat-saat akhir saya tahu dia sudah sangat siap. Ya. Apakah saya sesiap itu saya juga tidak tahu. Ya. Apa saya sedang berdiri seperti ini kemudian Tuhan panggil? Atau saya dalam perjalanan? Tidak tahu, kita masing-masing tidak tahu. Tetapi jangka waktu yang ada ini, masa-masa atau zaman akhir untuk kita masing-masing ini, marilah kita memakainya dengan baik. Katakan kepada diri saya, terima kasih Tuhan, saya anak terang, saya anak siang. Jadi kapan saja Tuhan datang, saya siap ditemui dan saya siap dipanggil. Ada gambaran tentang orang-orang yang mabuk pada waktu malam, orang-orang yang melakukan kejahatan pada waktu malam, mereka tidak siap. Tetapi marilah, dengan situasi yang tidak mudah ini, kita bersyukur bahwa Tuhan masih mau menolong kita, mengingatkan kita, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Istilah yang dipakai juga adalah berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Supaya kita tetap kokoh di dalam Tuhan, selain berjaga dan sadar tadi, berbaju sirah. Ya, berbaju sirah di sini merupakan pelindung terhadap serangan dari luar. Berjaga adalah dari dalam kita, hubungan dengan Tuhan, dan ya happy ya, kita enggak perlu takut. Ya, kapan Tuhan panggil, kita sudah siap dan bekerja, berjaga. Tetapi kadang-kadang ada serangan dari luar yang membuat kita mudah putus asa. Tetapi ketika kita memakai baju sirah, itu iman dan kasih. Iman adalah pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, dan kasih kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada sesama kita, kepada bangsa kita. Kemudian dilengkapi dengan ketopong, ya, topi pengharapan keselamatan. Itu akan memberi semangat dan kekuatan yang luar biasa bagi kita. Yang pertama, kita akan bebas dari berbagai tuduhan yang dituduhkan kepada kita mental, gitu ya. Karena kita punya baju sirah, kita punya pelindung. Jadi pelindung kita itu bukan kuasa kegelapan, pelindung kita itu bukan harta kekayaan, pelindung kita bukan kecukupan makanan, tetapi pelindung kita, ya, adalah iman, kasih, dan pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih yang dari Tuhan, yang digambarkan seperti ini. Demikian juga ketopong keselamatan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan. Jadi pertama itu menangkis, ya, artinya kita tidak usah balas, nanti balik sendiri. Misalnya ada orang yang mau duduk kita macam-macam, tidak usah balas, nanti kembali ke orangnya sendiri, karena memang kita tidak salah. Dan sebagai ketopong keselamatan, memberi kekuatan pada kita untuk melawan ketika ada serangan, mau fisik atau apapun juga, kita punya ketopong keselamatan yang datang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekali lagi bahwa kita harap masa-masa ini akan berlalu, tetapi kita ingat bahwa berlalunya perlahan. Jadi secara medis memang perlahan. Kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, yang akan menolong kita, melindungi kita. Yes, ya dan amin. Tetapi kita pun melalui firman Tuhan ini, kita hidup di zaman ini, zaman kita masing-masing. Dan Tuhan juga akan menolong kita melewati zaman kita dengan mempersiapkan anak-anak kita memasuki zaman akhir mereka berikutnya. Ini akan sangat menolong. Jangan kita pikir, yang penting sebentar lagi saya mati ya udah selesai. Tidak. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya mempersiapkan generasi berikut untuk mereka juga kuat dan kokoh
untuk memasuki zaman akhir mereka sendiri. Sekali lagi, zaman akhir tidak harus saya berusia 60 tahun, ya saya sudah lewat ya, 70 tahun meninggal, itu tidak ditentukan. Jadi seberapapun usia kita pada saat ini, masing-masing dari anak remaja, kecil, remaja, dewasa, lansia, kita hidup di akhir zaman kita ini, kita sekarang ini. Tidak usah pikir jauh-jauh, kita sekarang ini. Siapkan diri, firman Tuhan katakan, sadar dan berjaga. Jaga diri, jaga keluarga, jaga negara. Dan jaga generasi selanjutnya. Yang kedua, menjaga dalam arti tidak hanya berdoa saja, tetapi berbagi. Dalam situasi ini, bagian ini juga sangat penting. Kita peka kalau ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan, di samping berdoa, tetapi bekerja, membantu. Dan yang berikut, lengkapi diri dengan iman dan pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk kokoh di tengah zaman. Tidak ada yang kuat. Tetapi kita bisa berdiri, bertahan saja sudah syukur. Tetapi kita tidak diharapkan hanya berdiri dan tahan, tetapi kita memberi dampak dan memberi pengaruh kepada orang lain juga supaya orang lain juga ikut kuat. Kita seakan memegang mereka dengan doa kita, memegang anggota keluarga kita yang jauh dengan kita, dengan doa dan harapan kita. Tidak hanya ucapan semoga semua baik-baik saja, tetapi dengan doa kita berharap bahwa anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita baik-baik saja, dan mereka melihat itu di dalam diri kita. Terpujilah Tuhan yang akan menolong kita masuk dalam pergumulan ini, pergumulan akhir zaman kita masing-masing. Dan kelak ketika Tuhan datang memanggil kita, kita terang benderang, bukan berubah, tapi kita ada dalam situasi yang baik. Kita berada di dalam kontrolnya yang ajaib, siang, terang. Kita tidak sedang melakukan hal dalam kegelapan. Tapi kita berdiri di hadapan Tuhan tanpa takut. Kita akan sujud dengan pujian dan hormat karena Dia telah melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami berada dalam akhir zaman kami masing-masing. Bantu kami untuk tetap berjaga. Menjaga diri kami, menjaga hati kami untuk tetap mantapkan hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama. Di dalam menghadapi COVID-19, tolong kami sadar sesadar-sadarnya bahwa ini adalah bahagian kami juga. Bahaya yang sedang mengancam negeri kami, bahkan mengancam dunia. Tolong kami untuk sadar dan berjaga-jaga, membantu lingkungan kami, membantu negara kami, agar kami bisa melaluinya tanpa banyak korban. Tolong kami bisa menyadari bahwa kadang-kadang doa orang-orang yang membutuhkan, jawaban ada pada kami. Kami perlu peka untuk memperhatikan mereka. Demikian kami dapat membentengi diri kami dengan kasih, iman, kasih, dan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih yang Roh Kudus akan menguatkan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat berdiri, kita akan mengikrarkan komitmen pemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Zaman di mana kita hidup saat ini bukanlah zaman yang mudah, tetapi kita bersyukur bahwa kita dapat berlindung kepada Allah. Dan melalui doa-doa syafaat yang akan kita naikkan bersama, baik untuk pribadi kita, keluarga kita, dan negara kita, kita dapat melihat bagaimana Tuhan menolong kita untuk melewatinya. Mari kita siapkan dengan pujian Zaman Sekarang Berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sinisternya banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sinisternya banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar. Tetapi kami juga bersyukur bahwa kami yang tidak layak ini boleh datang kepada Tuhan, menyampaikan segala syukur kami, ucapan terima kasih kami, bahkan untuk permintaan-permintaan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Maha Kasih, Engkau akan mendengar setiap doa dan permohonan kami, dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat GKMI Jekulo, dan saat ini berbakti di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan mereka, dan Roh Kudus akan menolong kami semua untuk memahami maksud dan rencana Tuhan lewat setiap peristiwa yang kami nikmati dan hadapi, tidak hanya hari ini, tetapi hari-hari yang sudah kami lalui dan yang akan kami lalui. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan beberapa anggota keluarga kami, untuk Bapak Ferry, untuk Ibu Ngadina, Ibu Salim, Ibu Yuli, dan Saudara Wawan. Demikian juga untuk jemaat senior kami, Ibu Ngadina di Poncomulyo, Ibu Yulianti Junaidi di Jakarta, Ibu Lim Yohana di Surabaya, kemudian Mbak Ngadina. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka dalam situasi yang tidak mudah saat ini. Kami berdoa untuk anggota keluarga masing-masing. Tuhan karuniai kasih, kesabaran yang datangnya daripada-Mu, sehingga orang tua kami ini, baik yang sakit maupun usia lanjut,
mereka dapat menerima dan menyadari bahwa Tuhan ada untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Lingling dan Ibu Tatu yang saat ini Tuhan karuniai dengan buah kandungan. Kami berdoa biarlah perlindungan dari Tuhan akan menjadi bahagian mereka sampai pada waktu mereka melahirkan berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada keluarga-keluarga yang masih muda ini. Kami terus berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti ulangan kenaikan kelas di tengah masa pandemi ini. Tidak mudah bagi orang tua, tetapi kami bersyukur bahwa lewat semua cara yang dipakai dan juga terima kasih untuk teknologi yang sudah tinggi sehingga jangkauan kepada anak-anak juga bisa mencapai hasil yang tentu tidak maksimal, tetapi ini yang dikerjakan. Dan kiranya semua proses ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Juga kami percayakan anak-anak kami yang sudah lulus dan melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Untuk Saudari Feni, Yeslin, dan Eser. Anugerah Tuhan pun cukup bagi mereka dan keluarga mereka. Anak-anak muda kami yang dalam masa studi akhir dan praktek. Untuk Saudari Gata, untuk Shirley, untuk Lena, dan Yokebet, kami percaya bahwa waktu-waktu ini merupakan waktu yang tidak mudah juga untuk mereka, tetapi kami percaya inilah cara Tuhan akan membentuk kami, membentuk anak-anak kami, bahwa tidak hanya ilmu pengetahuan yang mereka terima di bangku kuliah, tetapi juga pelajaran hidup ketika berada di tengah-tengah keluarga, dalam situasi seperti sekarang ini. Mereka boleh belajar apa artinya hidup, dan apa artinya bertahan, dan maju tanpa harus duduk di bangku kuliah. Oleh sebab itu kami berdoa biarlah semua masalah dapat selesai dengan baik dan mereka kembali untuk melanjutkan studinya. Kami tetap percayakan pertumbuhan rohani kami masing-masing baik secara pribadi, keluarga maupun komunitas GKMI Cekulo dan Poncomulyo. Engkau telah memulai pekerjaan yang baik di antara kami. Engkau akan menolong untuk kami dapat bertumbuh, melanjutkan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Komisi-komisi yang telah terbentuk dengan program kerja yang ada, kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dan akan terus bekerja. Kami berdoa untuk kaum pria kompleks, peran mereka sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, dalam pergumulan untuk menolong, mendampingi istri, menolong anak-anak dalam pertumbuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan hikmat dan kebijaksanaan. Dan biarlah rumah tangga kami terpelihara karena Tuhan dan terpelihara karena kepala-kepala keluarga belajar untuk terus menyerahkan diri secara baru kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk PIPKA, baik untuk pengurus, staf, demikian juga untuk gereja-gereja anggota, para hamba Tuhan, pergumulan jemaat, dan penjangkauan jiwa. Kiranya program yang sudah dibuat dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan kebutuhan-kebutuhan mendasar pada saat ini pun Tuhan tolong. Sehingga jemaat-jemaat yang terpencil dapat terpenuhi apa yang mereka harapkan. Dan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga pelayanan PIPKA dapat berjalan dengan baik sesuai dengan misinya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk Kabupaten Kudus. Sampai saat ini Tuhan tolong kami berdoa untuk Bupati beserta jajarannya. Demikian juga untuk keamanan dan stabilitas perekonomian di tengah-tengah COVID-19. Demikian juga untuk peran gereja yang ada di Kota Kudus ini, agar ada kerjasama yang baik, sehingga semua dapat diatasi dan dilalui dengan pertolongan Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, tidak mudah bagi Presiden Jokowi, wakil dan para menterinya untuk mengatasi situasi yang ada. Tapi paling tidak di dalam doa kami mohon kiranya Tuhan beri kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Dari pimpinan pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya ada kerjasama yang baik di antara para pemimpin, demikian juga pemimpin dan rakyatnya.
sehingga COVID-19 ini dapat kami lalui, khususnya di new normal yang diberlakukan saat ini. Dalam semua sektor ada masalah-masalah yang serius. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di atas segalanya. Dan Engkau akan menolong bangsa kami. Bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia yang masih bergumul dengan masalah yang sama. Engkau adalah pencipta langit dan bumi dan pemelihara segalanya. Engkau akan melakukan bagian-Mu untuk kami. Kami sungguh tidak berdaya, tetapi kami tahu Engkau akan menolong kami. Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga bersuka cita untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk Abel, kami berdoa untuk Elit. Kami percaya, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong mereka sampai saat ini. Untuk Ibu Hartini dan Erik juga kami bersyukur karena sampai saat ini mereka menikmati sukacita karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami, permohonan kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, kita boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya yang sempurna tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan persembahan kita untuk kita dapat berikan kepada Tuhan pada minggu pagi ini. Saya undang jemaat berdiri. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita bagi Dia yang sudah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk anggota keluarga, dan semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita sampai hari ini. Sebagai balas kasih-Mu yang luar biasa, kami menyiapkan persembahan kami untuk kami berikan kepadamu. Sungguh tidak layak, tetapi kami mohon kiranya Tuhan sucikan, sehingga persembahan yang kami berikan ini menjadi bahagian yang menyukakan hati-Mu dan berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Terima kasih Bapa, berkati persembahan kami sama seperti Engkau telah memberkati kami. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita persembahan kita dengan menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berjaga dan berdoalah merupakan pesan Tuhan bagi kita di dalam menanti-nantikan kehadirannya sebagai mempelai laki-laki. Mari kita nyanyikan pujian terakhir kita pada minggu pagi ini dengan pujian akhir zaman. Di akhir zaman ini
Jemaat berdiri. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Ya, ibadah yang kita laksanakan di rumah masing-masing telah selesai. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Mari kita terus menjaga kesehatan, kebersihan, selalu mencuci tangan dan tetap di rumah. Dan jika harus keluar rumah untuk bekerja atau melakukan sesuatu yang sangat penting, jangan lupa gunakan masker kain dan menerapkan jaga jarak aman. Kita terus berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini bisa selesai dan kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Tuhan memberkati.